Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masya Allah teman hati yang dirahmati Allah. Tema yang kita bahas ini sangat menarik, yaitu dahsyatnya kekuatan doa. Nah, ngomong-ngomong soal doa nih Ustadz nih, adik saya ini lagi gencar banget berdoa supaya dapat jodoh yang soleha Ustadz. Ya Teh ya, bener Teh ya? Alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan juga ya Ustadz ya. Amin, amin. Soleha, saya udah dekat sama 5 cewek soleha, saya lagi milih. Nggak gitu juga dong Teh caranya. Oh, satu aja. Karena nanti ada aturan. Oh, ada aturan. Misalnya satu, nggak boleh nikah dengan teman sekantor. Kenapa nggak boleh Ustadz? Kenapa? Kebanyakan satu aja. Oh, sekantor banyak banget ya. 2, jangan nikahi mahasiswi yang masih kuliah. Kenapa Ustadz? Nunggu sampai pulang. Sampai Lagi kuliah jam nggak pelajaran boleh selesai masa baru bawa ya? penghulu lagi kuliah kan nggak Iya, boleh. pertanyaan gimana? Jadi ini teman hati ini udah banyak yang ingin bertanya tentang dahsyatnya kekuatan doa. Ya, Tapi betul. sebelum teman hati ini nih Mas Yadi Sembako dulu. Waduh. Bertanya kepada Ustadz Wijayanto. Silakan Mas Yadi. Bibir di kulum, naik kuda, Iya, cakep. mampir di Ciawi. Assalamualaikum, Kang Dude, Bunda dan juga Uwi. Waalaikumsalam. Uwi Ustadz Wijayanto. Saya mau tanya, Iya, saya mau jawab. ya tolong dijawab Ustadz. Saya barusan udah tanya. Iya. Iya. Oh, pertanyaannya belum. Belum pertanyaannya. Pertanyaan dulu baru Ustadz jawab. Oh iya. Kadang-kadang Persis mahasiswa saya deh. Mahasiswa itu saya kasih pertanyaan itu malah jawabnya Bapak lebih tahu. Bapak kan dosen. Malah gitu Mas. Dan ini pertanyaan saya mungkin dialami juga semuanya yang ada di sini ataupun pemirsa yang ada di rumah. Pernah kita kecewa dengan keadaan kita. Misalnya ya mungkin ada yang kurang terima. Kita kan udah berusaha tapi kok hasilnya masih begini gitu kan. Itu sehingga kita timbul doa yang tidak baik atau prasangka yang tidak baik gitu kan sama yang memberi semuanya. Dan juga misalnya kita menerima perlakuan dari orang lain yang tidak baik begitu kan. Dan jadi apa yang kita doakan juga pengennya sih baik-baik aja, tapi orang yang ngelakuinnya terhadap kita nggak baik, jadi kita doanya juga nggak baik juga. Apakah itu dibenarkan dan bagaimana sebaiknya doa itu atas perlakuan yang tadi Ustaz? Ya. Pertama, amlil insani matamana. Di dalam surat An-Najm ayat 24, Allah menegaskan bahwa di kehidupan ini tidak semua harapan itu sama dengan kenyataan. Tidak semua doa itu mesti dikabulkan di dunia. Karena kalau semua dikabulkan, satu, tidak ada kehidupan. Dulu yang senang sama Dude Herlino itu banyak sekali. Kalau semuanya terkabul, mosok istrinya 2000 orang ini. Itu ibu-ibu di sini aja masih senang tadi semuanya masuk, padahal udah nenek-nenek, udah bau balsem gitu, masih ini banyak itu. Yang pengen jadi presiden Indonesia banyak sekali. Kalau semuanya jadi, mosok presidennya 20. Maka ini menjadi konon. Yang kedua, tidak boleh suudzon kepada Allah karena Allah tahu yang terbaik. Asa antuhibu say'a wa huwa sarulakum wa asa antakrahu say'a wa huwa khairulakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 disebutkan boleh jadi kamu senang pada sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Dan boleh jadi kita senang pada sesuatu tidak baik, boleh jadi kita benci, itu malah baik bagi kita. Kalau Anda jadi pejabat, jangan-jangan malah tidak bisa hadir di sini. Untung Anda nggak jadi Kadipropam, misalnya begitu. Loh ya, misalnya. Untung nggak jadi apa pejabat ini, pejabat itu, misalnya. Karena kadang-kadang Allah tahu yang terbaik. Nah, maka dari sisi ini, maka Allah tahu yang terbaik. Maka jangan suudzon kepada Allah. Jangan sangka buruk pada Allah. Yang ketiga, mencari hikmah. Karena doa ini bisa dikabulkan langsung, bisa ditunda karena belum saatnya. Bisa juga menjadi tabungan di akhirat. Sengaja ini nggak dikabulkan supaya apa? Supaya dia terus berdoa. Sebab kalau doa kabul itu bukan Tuhan, itu pesuruh. Itu security, minta ini kabul, minta itu. Ini Allah apa pesuruh? Ya terserah Allah. Dan Allah tahu yang terbaik. Salah satu contoh, saya pernah berdoa supaya segera lancar perjalanan saya, ternyata terhambat oleh teman dosen saya. Saya punya pengalaman, harusnya saya termasuk manifest di pesawat Garuda yang harusnya meninggal di Yogyakarta. Karena saya berdoa, saya segera pulang, karena segera ngajar di UGM, tiba-tiba ada teman dosen saya kena asam urat.
Karena kena asam urat, maka perjalanan ke Cengkareng nunggu dia, akhirnya terlambat. Dan semua orang marah kepada teman saya, kecuali saya. Saya nggak berani marah karena ini senior saya. Itu sebenarnya. Dan ternyata begitu kita mau naik pesawat, diumumkan pesawat GA200 ditunda. Mohon maaf, karena terlambat, maka GA201 mendarat di Solo. Kenapa di Solo? Karena yang GA200 tadi meledak di Jogja. Dan teman saya yang 4 orang semuanya meninggal saat itu. Yang tadinya marah-marah, sekarang oh alhamdulillah untung Bapak asam urat. Lain kali asam urat lagi ya, asam urat lagi ya. Karena Allah tahu yang terbaik. Nah, jadi kadang-kadang Allah tahu yang terbaik. Doa saya dikabulkan untuk segera naik pesawat karena Allah tahu yang terbaik. Maka terus berharap kepada Allah, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Kang Yadi ya. Jadi tetap semangat berdoa. Insya Allah dikabulkan. Bisa sekarang, bisa juga nanti Ustaz ya. Iya. Betul. Allah tahu mana yang terbaik. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan terbaik buat Mas Yadi Sembako. Iya. Masya Allah. Iya. Yang kedua, Ate. Ini ada dari teman hati, dari ibu-ibu. Yang mana yang mau bertanya tadi? Siapa yang mau bertanya, ibu-ibu? Dari Cibinong, Cibinong ya. Oke, dari Cibinong ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hermayani dari Majelis Ta'lim Miftahus Syifa, Pakansari Cibinong. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Yati, bagaimana seandainya saya berdoa sambil menangis, apakah itu mengurangi ketawakalan saya atau mendekati kepada putus asa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bunda. Ya, baik, terima kasih Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air, kajian Kalam Hati di siang hari yang penuh berkah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal utamanya adalah haub dan roja. Rasa takut kemudian diiringi berharap. Air mata yang berderai di pelupuk mata kita ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ini perasaan berdosa. Berdosa dan perasaan salah yang begitu besar. Lalu ketika kita berdoa, kita menangis, apakah itu tanda bahwa kita tidak percaya doa kita dikabulkan oleh Allah atau menandakan kelemahan kita? Pertanda bahwa kita manusia tak pernah sanggup menahan segala derita dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang pertama ini tadi, roja, ya, harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal jangan ketika kita berdoa, setelah itu kita mengatakan bahwa dapat apa saya? Berarti air matanya air mata. Loh kok buaya yang doakan ibu? Ya, dari sini ibu yang dirahmati Allah, ya. Tidak salah seseorang berdoa itu menangis, tapi yang salah adalah tangisnya itu pesimis. Tangisnya itu dia khawatir, jangan-jangan doanya tidak dikabul. Sementara tadi kata Ustadz, tidak ada doa yang tidak terkabul. Yang pertama, kalau belum ada perubahan dalam hidup kita dengan doa kita disimpan, Bu. Ya, yang kedua, barangkali belum cocok. Kalau dikasih sekarang nanti jumawa, kalau dikasih sekarang nanti sombong, ya, bisa-bisa jadi OKB. Kan kayak gitu. Maka setiap proses yang Allah sodorkan pada kita akan tepat pada waktunya. Nah, ketika kita menangis bagaimana? Yang terbaik bagi saya, ya Allah, apapun keputusanmu kami terima. Karenanya, apa yang saya katakan ini, berdoalah dengan bersahaja. Optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik dengan kita. Yang kedua, jangan rusak doa kita dengan perbuatan kita. Doa kita melambung tinggi ke langit, perbuatan kita rendah serendah-rendahnya di muka bumi. Dia berkata, kenapa doa saya nggak terkabul? Padahal kita sendiri yang merusak doa kita. Yang pertama, apa penyebabnya? Yang ada di tubuhnya barang yang haram. Yang kedua, keyakinannya pada Allah tidak seoptimis tengadah tangannya. Yang ketiga adalah ketika dia berdoa, dia lupa harapannya tidak ada isinya. Jadi doanya kosong. Maka doa harus diiringi dengan ikhtiar. Air mata itu tanda kelemahan kita. Insya Allah makbul. Allah, Masya Allah. Terima kasih Bunda jawabannya. Ibu, terima kasih pertanyaan Ibu ya.
Jadi tetap optimis kita berdoa, boleh tadi sampai menangis Bunda ya, tapi tetap dengan rasa bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nah buat adik saya Ate, semangat terus doanya Teh ya. Ini Insya Allah. Hitung doa yang belum dikabul, pengen berdoa lagi. Doa terus. Yang penting semangat terus Teh. Itu dia. Ya. Masya Allah. Nanti belajar sama Mas Yadi ya. Teman hati semua yang dirahmati Allah. Setelah ini kita akan juga mendengarkan tausiah dari Bunda dan juga ada tanya jawab lagi. Tapi sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.